Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, puji Tuhan hari ini semuanya sehat, Bu Novi juga sehat. Anak-anak, kita belajar kemarkusan ya. Hari ini Jumat 11 Maret 2022. Nah, di kemarkusan ini Ibu Novi mau mengajak anak-anak semua menjadi anak yang mandiri. Seperti ini ya. Anak-anak sudah menulis tugas dan kewajiban yang harus dilakukan di sekolah secara mandiri, atau karena situasi dan kondisi seperti ini, apakah anak-anak sudah melakukan kewajibannya menulis atau mengerjakan tugas di rumah? Nah, atau mungkin anak-anak ada yang berani membacakan di depan atau membacakan secara virtual mungkin dengan teman-temannya supaya teman-teman dan guru bisa mendengar. Nah, di sini anak-anak diharapkan bisa mandiri, percaya diri, khususnya dalam mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus berani loh membacakan tugasnya, atau kalau misalnya dikasih kesempatan oleh guru, anak-anak bisa berani menyampaikan jawaban kalian melalui Zoom. Nah, semoga tugas dan kewajiban yang sudah anak-anak tulis dengan sungguh-sungguh itu, eee, dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kelak, pengalaman melakukan tugas di rumah dapat juga dilakukan dimanapun berada. Anak-anak sudah belajar melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri, meskipun secara sederhana? Nah, pesan Ibu Novi, lakukan terus dalam hidup kamu. Seperti Santo Markus yang selalu setia dan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mewartakan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bisa ya? Oke, sekarang Ibu Novi mau memberikan bahan refleksi untuk kita semua. Artinya di sini anak-anak renungkan, ya renungkan, pikirkan, boleh kamu menenangkan diri sambil berefleksi. Apakah kamu selalu mengerjakan PR tanpa disuruh? Nah, anak-anak pikirkan ini. Kamu boleh renungkan dulu. Pernah nggak ya, aku selalu mengerjakan PR tanpa disuruh orang tua, disuruh mama ya, tanpa disuruh papa, kakak. Berarti dari diri kamu sendiri, ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih perasaan anak-anak ketika lupa mengerjakan PR? Nah, gimana rasanya ketika kamu lupa mengerjakan PR? Nah, pasti Bapak Ibu guru akan menegurmu. Pasti yang terjadi adalah nilai kamu tidak ada. Nah, ini yang perlu kamu ulas kembali, yang perlu kamu refleksikan. Kemudian bagaimana perasaanmu ketika dapat mengerjakan tugas secara mandiri? Wah, saya kalau dapat bisa mengerjakan tugas secara mandiri, berarti saya anak hebat. Saya sudah bisa bertanggung jawab. Saya sudah bisa mandiri tanpa harus minta bantuan orang tua. Saya bisa lakukan ini. Ini yang diharapkan. Kemudian yang keempat, tugas apa saja yang sudah kamu lakukan secara mandiri di rumah? Nah, ini harus kamu perhatikan juga. Tugas apa saja ya anak-anak ya, yang bisa kamu lakukan secara mandiri di rumah? Sejak dini ya, di usia kamu saat ini boleh dan harus itu. Kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan secara mandiri di rumah. Ya, ini adalah sebagai bahan refleksi kita, bahan refleksi anak-anak, ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak pikirkan ini, kamu jawab dalam hati, kamu pikirkan kembali. Ya, boleh kamu masuk ke dalam kamar,
Lalu kamu sambil berdoa dan kamu berpikir kembali, pernahkah saya mengerjakan tugas secara mandiri? Itu bahan refleksi kamu. Bisa ya? Oke, berikutnya. Aku pasti bisa. Yes, I can. Tulis niatmu untuk melakukan tugas-tugasmu. Ada 4 niat kamu. Tugas di rumah boleh dan tugas di sekolah. Tapi Ibu Novi fokuskan anak-anak untuk menuliskan niatmu untuk melakukan tugas-tugasmu di rumah. Ya, berarti kan anak melakukan di rumah ya. Mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, anak-anak kerjakan di rumah. Tulis niatmu apa saja. 5. Tolong diisi. Kalau misalnya di rumah bisa di-print, boleh di-print lalu kamu isi kotak warna pink, biru, coklat. Kalau misalnya tidak ada print di rumah, boleh ditulis aja di buku tulis ya. Harus dikerjakan. Karena Ibu Novi mau melihat jawaban dan niat kamu. Oke? Nah, perlu anak-anak ketahui, Santo Markus itu dididik oleh ayah dan ibunya menjadi anak yang mandiri. Meskipun orang tuanya kaya, Markus selalu mengerjakan tugasnya secara mandiri dan tidak tergantung orang lain. Santo Markus adalah seorang pengarang Injil yang rajin, tekun, dan juga bertanggung jawab. Anak-anak bisa ya seperti Santo Markus? Anak-anak harus bisa ya. Jadilah Santo Markus di dalam diri anak-anak semua. Semoga ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Tetap menjadi anak mandiri. Selamat belajar, bersikap positif setiap saat. Pesan dari Santo Markus, menjadilah anak mandiri. Terima kasih anak-anak. Salam sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian.